Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Arindo Sanjaya di channel YouTube Sanjaya Retail. Kali ini saya dan tim Sanjaya Retail sedang berada di toko Pia yang tepatnya berada di daerah Purwokerto. Jadi buat teman-teman yang berada di daerah Purwokerto dan sekitarnya, teman-teman boleh mampir di sini di toko Pia. Toko Pia ini menggunakan jasa dari Sanjaya Retail, jadi kurang lebih tim Sanjaya Retail sudah berada di sini 1 bulan. Dan lokasi ini lokasi yang sering saya sampaikan, sering saya rekomendasikan, lokasi yang baik, lokasi yang bagus karena berada di tengah pemukiman, tengah perkampungan, dan potensinya untuk usaha minimarket masih sangat layak dan bagus sekali. Kita coba masuk ke dalam. Ini area parkirnya cukup luas ya, kurang lebih sekitar 6 meter. Jadi teman-teman, toko ini sengaja tidak kita berikan kaca karena ini di pemukiman dan di perkampungan supaya terlihat tradisional dan dapat juga modernnya. Sehingga tidak kita pasang kaca, namun di dalamnya tetap kita mainkan rak minimarket, meja kasirnya, program kasirnya itu kita tetap pakai di situ dan kita maksimalkan di situ supaya termanage semuanya. Keuntungan teman-teman ketika teman-teman tidak memakai kaca atau partisi kaca, yang pertama adalah biaya operasional itu insya Allah bisa lebih kecil, bisa lebih ditekan karena tidak ada AC ya, kita tidak pasang AC kalau pakai kaca, sehingga biaya untuk AC, biaya operasional untuk AC itu tidak muncul. Jadi kita bisa menekan harga jualnya supaya lebih murah karena biaya yang kita keluarkan juga nggak besar karena nggak pakai AC. Nah, resikonya kalau misalkan teman-teman nggak pakai kaca, yang pertama debu pasti sering masuk. Maka dari itu teman-teman, saran saya sering-sering untuk melakukan kebersihan karena debu pasti masuk dengan tidak adanya kaca. Dan poin positifnya lagi adalah biaya untuk pembangunan kita itu juga tidak tinggi kalau misalkan kita nggak pakai kaca. Jadi biayanya bisa dipakai untuk yang lain, bisa untuk penambahan stok barang dagangan dan lain-lain. Nah, sebelum saya menceritakan konsep toko ini, berapa modalnya, terus kemudian berapa total itemnya, izinkan saya menceritakan awal mulanya kenapa akhirnya toko Pia Mart ini membuka usaha minimarket di Purwokerto. Jadi awal mula owner kami mengenal kami itu dulu dari sosial media juga, melihat dari YouTube, TikTok, Instagram, dan lain sebagainya. Dan kebetulan beliau punya teman yang teman itu ternyata teman saya sendiri juga buka minimarket, sehingga komunikasi itu mudah karena kita sama-sama kenal dan melihat sosial media semakin yakin juga. Sehingga akhirnya beliau memutuskan untuk membuka usaha minimarket. Jadi dulu owner kami itu beliau adalah seorang pekerja yang luar biasa, sempat merantau di luar negeri dan niatnya waktu di luar negeri untuk mencari modal untuk membuka usaha minimarket di kampung. Dan alhamdulillah hari ini mimpi itu sudah terwujud untuk membuka usaha minimarket di kampungnya. Maka dari itu teman-teman yang masih bingung mau buka usaha apa, ini bisa menjadi salah satu solusi untuk teman-teman yang sedang bekerja mencari modal di luar negeri, mungkin yang mempersiapkan masa pensiunnya, ini bisa menjadi salah satu solusi untuk membuka minimarket di perkampungan. Jadi bisa dijaga sendiri, bisa dikelola sendiri. Dan tidak hanya kami ini saja, tapi banyak sekali yang sudah masuk ke tempat kami, belajar bersama kami. Teman-teman yang dulu pernah kerja di Korea, di Taiwan, di Jepang, dan lain sebagainya, bahkan di Amerika juga ada. Alhamdulillah, kita bisa belajar bersama terkait usaha minimarket. Jadi, itu kurang lebih cerita dari awal mula buka toko Pia ya di Purwokerto. Nah, teman-teman, saya akan bagi satu tip yang tidak kalah penting lagi untuk meningkatkan omset dan untuk meningkatkan keuntungan di toko Bapak Ibu semuanya. Saya akan coba jelaskan pelan-pelan, sedikit demi sedikit, terkait barang apa saja yang harus kita jual dan barang apa saja yang harus kita display di area kasir supaya keuntungan meningkat dan omset juga meningkat. Karena area kasir ini adalah merupakan area yang strategis, area yang dimana semua orang pasti akan berhenti di sini. Semua akan melakukan pembayaran di sini. Maka dari itu, kami namakan area kasir ini adalah area yang strategis. Semua mata akan tertuju di area kasir, baik itu di mejanya ataupun di lemarinya. Maka dari itu kami sarankan Bapak Ibu bisa mendisplay barang dagangan khususnya di area kasir itu barang-barang yang margin tinggi atau keuntungan tinggi. Contoh keuntungan tinggi itu ada coklat, terus bisa juga
permen. Bisa juga nanti mainan-mainan seperti ini, kemasan-kemasan seperti ini yang anak-anak tertarik. Bisa juga nanti di display Kinder Joy atau mainan-mainan yang cukup untuk di display di kasir. Saya spesifikasikan lagi, target area kasir itu adalah anak-anak. Kenapa yang tadi saya sampaikan barang-barangnya adalah barang-barang anak-anak? Karena barang-barang itu marginnya tinggi. Dan target kita adalah anak-anak. Coba, pernah nggak ngajak anak-anak ke minimarket? Terus kemudian anak kita atau adik kita mungkin yang usia kurang lebih 5 tahun sampai mungkin 10 tahun, kita ajak ke minimarket, kemudian dia melihat barang yang di display di area kasir itu barangnya seumuran mereka, pasti rata-rata dia minta. Contoh sederhana, anak saya itu ketika saya bawa ke minimarket, pasti dia minta barang yang di display di area kasir, entah itu Kinder Joy, entah itu coklat, entah itu mainan. Karena barang yang dikasih area kasir ini pengaruhnya sangat besar. Maka dari itu, jangan sampai kita display barang-barang yang marginnya kecil. Contoh, jangan sampai kita display barang-barang yang eceran dengan harga cuma Rp500. Berapa ini marginnya? Kalau harga jualnya cuma Rp500. Barang yang kita jual Rp500 itu paling marginnya Rp50. Dan ketika kita mendapatkan margin 1.000, itu harus menunggu laku 20 piece. Sampai kapan? Ya, maka dari itu coba kita atur strateginya area kasir ini supaya menjadi area yang bisa meningkatkan penjualan dan meningkatkan keuntungan. Kenapa banyak promosi itu di display di meja kasir? Coba kalau lihat, teman-teman lihat di area di minimarket nasional. Karena di meja kasir ini, di area kasir ini tempat yang sangat mudah untuk menawarkan suatu barang. Karena di area kasir ini tempat yang mudah mempengaruhi seseorang untuk membeli barang. Seperti itu. Nah, lalu berapa barang yang harus kita jual di area kasir? Minimal barang yang dijual di area kasir nilai jualnya adalah di atas 5.000. 10.000 bagus, 20.000 juga lebih bagus. Kadang-kadang itu begitu saya ngajak anak saya melihat Kinder Joy, kadang sampai nangis, mau minta Kinder Joy nggak kita belikan, itu kadang-kadang anak-anak nangis sampai seperti itu ya. Kadang minta mainan juga ketika kita nggak boleh, nangis karena pengaruhnya barang di area kasir itu luar biasa buat kita dan buat anak-anak juga. Tapi coba targetnya difokuskan ke anak-anak yang lebih banyak. Sisanya ya buat orang-orang dewasa. Contoh untuk orang-orang dewasa apa sih? Misalkan ya, pengaruhnya itu di permen strap. Permen yang nilainya harga jualnya 10.000 sampai 20.000, dan yang lainnya. Tisu juga boleh. Ya, silakan apa saja yang nilai marginnya tinggi, nilai keuntungannya tinggi, harga jualnya tinggi. Karena ketika kita menjual barang-barang yang di atas 5.000, secara otomatis omset akan naik. Tapi kalau misalkan kita menjual barang yang harganya cuma 500, ya lama naiknya omsetnya. Dan keuntungannya pun juga pasti akan lama naiknya. Seperti itu. Ya, baik teman-teman, itu sedikit tip dari saya untuk pendisplayan barang di area meja kasir. Supaya lebih maksimal lagi, supaya nggak asal-asalan, supaya terkonsep, terstruktur. Seperti itu. Nah, sekarang kita bahas terkait modal toko ini, berapakah modal barang dagangan toko ini, dan berapakah modal perlengkapan minimarket di toko ini. Jadi, toko Pia ini menggunakan perlengkapan minimarket yang paket lelang supaya lebih hemat. Dan alhamdulillah ini paket lelang dari Alfamart masih bagus sekali, masih layak, masih bagus. Dan kebetulan pas sekali masuk di toko ini. Toko ini berukuran 7x10, dan kebetulan paket lelangannya pun juga sama, ukurannya kurang lebih 7x10. Ini pakai paket lelang dari Alfamart, mejanya juga dari Alfamart, raknya semuanya dari Alfamart. Jadi konsumen hanya membeli mika harganya saja. Itu. Nah, total nilai yang kemarin dibayarkan kepada kami untuk perlengkapan minimarketnya itu semuanya sama tambahan-tambahan kurang lebih sekitar 90 jutaan. Kurang lebihnya ya, sama program juga. Nah, terus kemudian berapakah modal barang dagangan yang ada di toko ini? Modal barang dagangan toko ini kurang lebih sekitar 171. Dan berapakah total item yang kita jual di toko ini? Total item yang kita jual di toko ini sekitar 2.500 item, dan kurang lebih 50 supplier yang sudah masuk ke toko ini. Jadi dengan modal 90 juta ditambah 171 juta, kurang lebih 260 juta, teman-teman bisa membuat minimarket dengan ukuran 7x10. Tanpa kaca, konsep tradisional, kombinasi modern. Baik, saya pikir kurang lebihnya seperti itu dari kami, dari saya. Sekali lagi, izinkan saya untuk mengucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman semua, kepada Bapak Ibu semua yang sudah mempercayakan jasa konsultasinya kepada kami, jasa
perlengkapan minimarket atau membuka minimarket kepada kami tidak bisa membalas apa-apa kecuali mendoakan Bapak Ibu semuanya. Semoga yang sudah memulai usaha minimarket dimudahkan sama Allah, dilancarkan, diberkahi, diberikan sesuatu yang membuat perasaannya lebih senang, lebih bahagia. Dan tak lupa saya mohon maaf mewakili dari tim Sanjaya yang ada di lapangan jika tim Sanjaya kurang maksimal dalam melayani Bapak Ibu di lapangan. Saya mewakili dari tim Sanjaya mengucapkan banyak permohonan maaf, minta maaf kepada Bapak Ibu semua. Karena saya sadar saya hanya manusia biasa, di mana pasti banyak salahnya, tapi kami tetap mau mengevaluasi apa yang sedang terjadi di lapangan. Jadi saya pikir itu dari kami. Sekali lagi, terima kasih dan maafkan saya. Arindo Sanjaya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses selalu.